Selamat siang, Pak Dahyan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Syarif. Dan saya Syafiqah. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil analisis Customer Relationship Management dari McDonald's. Next, next. Lanjut ke pendahuluan, yaitu paradigma baru ekonomi digital memiliki 4 poin, yaitu revolusi fungsi CRM, omnichannel, ekosistem end-to-end, dan juga value creation. Dan bagi dunia F&B sendiri, ini menjadi suatu tantangan dengan rendahnya switching cost, komoditasi produk, volatilitas loyalitas, dan juga fragmentasi data pelanggan. Dan bagi McDonald's sendiri, di bagian operational CRM, yaitu menghasilkan otomasi layanan mobile app, analytical CRM, ekstraksi first party data, kolaboratif CRM, integrasi saluran digital. Hal ini menghasilkan 40% total penjualan berasal dari kanal digital, personalisasi level individu, transformasi pola konsumsi dari fisik ke platform digital. Oke, Next. di tujuan dan manfaat analisis ada tujuan di mana untuk implementasi dan perkembangan CRM, evaluasi customer experience and loyalty, identifikasi mekanisme CRM, lalu analisis dampak terhadap perilaku pelanggan dan kinerja bisnis. Manfaatnya ada pada akademis yang di mana dapat dijadikan referensi pemahaman konsep dan implementasi CRM, lalu aplikasi teori CRM pada studi kasus nyata, praktisnya itu insight strateginya CRM itu dapat meningkatkan experience dan loyalty, lalu mempertimbangkan pengembangan CRM berbasis data dan teknologi. Boleh next slide? Next slide lagi. Pesan teori, yaitu apa itu CRM. CRM sendiri adalah salah satu fungsi strategi bisnis yang mendukung proses internal dan juga fungsi eksternal. Memiliki 3 jenis, yaitu operational CRM, analytical CRM, dan kolaboratif CRM. CRM dapat dikatakan sukses apabila ada peningkatan customer lifetime value dan optimalisasi kepuasan dan loyalitas. Evolusi dari CRM itu berawal dari fokus utama perusahaan adalah produk, volume penjualan, dilanjutkan dengan munculnya teknologi komputer, uh, masuk ke era tradisional CRM, yaitu otomasi tenaga penjualan, dan hingga sekarang yaitu LCRM berevolusi menjadi lebih kolaboratif dan analitis. Selanjutnya adalah tujuannya, memiliki 3 tujuan, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan juga meningkatkan efisiensi operasional. Dan juga memiliki 4 manfaat, yaitu customer retention, customer loyalty, customer satisfaction, dan juga profitability. Next. Oke, kita masuk ke jenis-jenis CRM. Ada 3, operational, kolaboratif, dan analytical. Operational ini berfokus pada front office automation yang mencakupi sales and marketing sama service excellence, yang dimana fokus pada nilai efisiensi dan kecepatan. Lalu pada kolaboratif CRM itu fokus pada customer touch points yang mencakupi multi-channel dan sync, yang dimana mereka memiliki nilai konsistensi pengalaman. Lalu pada analytical CRM ada business intelligence fokusnya dan mencakupi data mining dan retention, yang dimana mereka memiliki nilai dan insight dan strategi. Buat next slide. Selanjutnya adalah komponen utama dari CRM, yaitu ada 3, people, proses, dan teknologi. Untuk people yaitu perubahan budaya, komitmen manajemen, dan juga pelatihan dan keterampilan. 3 poin penting proses adalah standarisasi alur kerja, integrasi lintas fungsi, dan juga siklus hidup pelanggan. Dan yang terakhir untuk teknologi yaitu ada manajemen data, otomasi, dan juga analitik dan AI. Next. Oke, ada CRM di era digital yang dimana mengintegrasikan big data itu yang mencakup data pelanggan dari berbagai touch point sama analisis perilaku untuk segmentasi yang akurat. Value-nya mereka akan mendapatkan akurasi prediksi. Lalu pada AI kita dapat melakukan rekomendasi personal berbasis AI, optimasi komunikasi per pelanggan di mana value-nya skalabilitas personalisasi. Lalu pada omnichannel kita dapat mendapatkan pengalaman seamless lintas channel, interaksi terhubung antar platform dengan value konsistensi layanan. Boleh next slide? Oke, next slide. Lanjut masuk ke analisis, yaitu profil perusahaan. McDonald's sendiri adalah restoran cepat saji terbesar di dunia asal Amerika yang didirikan di 1940, memiliki 40.000 gerai di 100 negara dengan 69 juta pelanggan per hari. Model bisnis dari McDonald's sendiri adalah franchising, strategi real estate, dan juga transformasi digital. Next. Oke, jadi strategi CRM McDonald's ini ada namanya Accelerating the Arcs, di mana mereka mentransformasi transaksi rutin menjadi hubungan pelanggan yang personal, loyal, dan berkelanjutan. Ada 3 hal, digital ecosystem, loyalty program, sama customer engagement. Digital ecosystem ada aplikasi mobile untuk pesan bayar dan promo, data real time-nya untuk memahami perilaku dan preferensi, operasional yang lebih efisien dengan pendekatan user-centric. Pada loyalty program itu ada poin otomatis untuk mendorong retensi, ada 210 plus juta pengguna aktif global, lalu loyalitas sebagai pilar pertumbuhan. Lalu pada customer engagement ada data untuk penawaran yang lebih relevan, integrasi kanal secara konsisten, lalu pengalaman terintegrasi untuk meningkatkan kepuasan. Next slide. Nah, di sini ada analytical CRM sebagai key driver
dari strategi CRM McDonald's, di mana mereka mengubah data pelanggan menjadi insight dan aksi bisnis. Pada data collection, kita mendapatkan data dari mobile app, drive-thru dan transaksi, lalu loyalty program dan delivery. Untuk bagian data intelligence, ada segmentasi perilaku pelanggan, prediksi preferensi dan kebutuhan, dan AI serta machine learning untuk rekomendasi personal. Lalu pada business impact yang akan menghasilkan promo yang terpersonalisasi, upselling dan cross-selling, lalu peningkatan AOV dan retention. Boleh next slide? Di sini ada ringkasan laporan keuangan dari laba rugi, di mana total pendapatannya itu meningkat sebesar 26,885 juta US dollars, yang di mana hasil angka ini itu mencerminkan bahwa CRM itu mendukung efisiensi operasional dan profitabilitas. Boleh next slide? Dan selanjutnya ada laporan arus kas konsolidasi yang di mana itu meningkat di 10,591 juta US dollar, yang di mana arus kasnya ini kuat dan mendukung investasi strategis dalam transformasi digital dan penguatan CRM dari McDonald's. Boleh next slide? Lalu kita dapat melihat tren pertumbuhan pendapatan, di mana pendapatan McDonald's ini tumbuh stabil dan menunjukkan resiliensi bisnis dan efektivitas transformasi digital yang dapat memperkuat customer engagement dan repeat purchase. Boleh next slide? Lalu ada trend operating income, di mana itu meningkat dan secara stabil, yang menunjukkan efisiensi operasional yang terjaga serta efektivitas transformasi digital yang dalam mengoptimalkan proses layanan. Boleh next slide? Ada tren net income, di mana net income ini relatif stabil di kisaran 8,2 hingga 8,6 miliar US dollar di 3 tahun terakhir. Yang di mana itu mencerminkan ketahanan profitabilitas perusahaan di tengah dinamika biaya operasional dan kondisi pasar. Boleh next slide? Ada profitabilitas McDonald's, di mana itu cukup kuat dan stabil, dengan operating margin di atas 45% dan net profit margin di kisaran 31-33%, yang mencerminkan efektivitas strategi digital dan CRM itu dalam mendorong efisiensi serta profitabilitas berkelanjutan. Boleh next slide? Nah, ini ada dampak digital CRM terhadap kinerja bisnis McDonald's, di mana CRM performance indicator-nya itu menunjukkan bahwa 210 plus juta active loyalty users globally, ada 40% plus penjualan di pasar utama berasal dari kanal digital, lalu first party customer data yang mendukung personalisasi dan segmentasi, di mana bisnis impact-nya ini terhadap revenue growth, profitability stability, sama customer loyalty. Boleh next slide? Selanjutnya adalah customer journey mapping, dimulai dari life cycle stage yaitu awareness. Untuk aktivitas adalah penggunaan data demografis dengan kanal iklan media sosial dengan tujuan menarik perhatian dan pelanggan baru. Consideration menggunakan mobile app, aplikasi My McDonald dengan tujuan mempermudah pengambilan keputusan. Untuk purchasing, yaitu aktivitasnya adalah sinkronasi akun pelanggan melalui aplikasi mobile untuk menciptakan proses dan transaksi yang mulus. Untuk retention sendiri adalah pemberian poin loyalitas secara otomatis melalui notifikasi konfirmasi poin di aplikasi untuk memastikan kepuasan dan pelanggan terpenuhi. Loyalty yaitu personalized promo melalui penawaran berbasis artificial intelligence untuk meningkatkan customer lifetime value. Next, dari segmentasi pelanggan yaitu kita dibagi jadi 4, yaitu loyalist, occasional, dan promo driven, dan the lapse. Perilaku mereka adalah untuk loyalis melakukan transaksi minimal 2-3 kali seminggu, tidak sensitif terhadap harga, dan juga untuk strateginya adalah program early access untuk menu baru, occasional datang hanya waktu tertentu, dan mereka membutuhkan pemicu. Untuk promo driven, mereka hanya membeli apabila ada promo, sangat sensitif terhadap harga. Strategi yang bisa dilakukan adalah memberikan penawaran bundling. The Labs pernah aktif namun tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu, menunjukkan tanda berpindah ke kompetitor, dan win back campaign berupa promo besar kembali. Next. Oke, pada operational CRM ini berfokus pada otomatisasi interaksi pelanggan yang terfokus untuk menciptakan pengalaman yang cepat, konsisten, dan mudah diakses. Sistem dan kanal utamanya ada McDonald's Rewards, Delivery and Drive-thru Integration, Mobile Application, sama Customer Service System. Pada automation efisiensinya, mereka menggunakan pemesanan dan pembayaran digital, data transaksi terintegrasi secara real-time, loyalty yang berjalan otomatis, serta minim error dan produktivitas yang meningkat. Dampaknya pada customer experience itu dapat akses yang fleksibel, proses lebih cepat, pengalaman konsisten, serta minim hambatan. Pada bisnis sendiri dapat meningkatkan customer satisfaction, mendorong frekuensi pembelian, serta membuat customer loyalty. Boleh next slide? Selanjutnya pada collaborative CRM itu berfokus pada integrasi channel, platform, dan mitra eksternal untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang konsisten dan seamless. Pada integrasi omnichannel ada mobile app sebagai central hub, integrasi channel, sama single customer view. Pada keterlibatan media sosial itu mereka menggunakan two-way communications, campaign and user-generated content, sama real-time feedback. Pada partnership dan koordinasi ada platform delivery, franchise network integration, internal coordination, sama payment partnerships. And also pada integrasi pengalaman pelanggan ada integrated customer journey, cross-channel experience, sama consistent experience. Di mana dampaknya itu dapat meningkatkan frekuensi kunjungan, peningkatan pendapatan, serta peningkatan customer engagement. Boleh next slide?
Selanjutnya adalah analytical CRM pada McDonald's, dibagi menjadi dua dimensi, yaitu data collection, yaitu meliputi purchase history, behavior, dan juga contextual data. Untuk personalization dan segmentation sendiri adalah customer segmentation, targeting promo, dan dynamics menu board. Untuk dampak terhadap performa bisnis sendiri adalah peningkatan frekuensi kunjungan dan juga peningkatan pendapatan. Metrik ini diukur menggunakan frekuensi of purchase, average order value, retention rate, campaign response rate, dan juga customer lifetime value. Next, dan transformasi digital McDonald's yang telah dilakukan before dan after adalah dari aspek purchase history adalah sebelumnya bersifat anonim, sekarang adalah identified user, selanjutnya adalah strategi pemasaran, dulu adalah mass marketing, dan sekarang hyper personalization. Lanjut lagi untuk pengambilan keputusan berbasis intuisi manager GRAI, dan sekarang menggunakan real time analytics. Dan untuk service speed sendiri dulu tergantung dengan kecepatan kasir dan sekarang seamless order. Next, selanjutnya adalah customer satisfaction index. Menurut data dari ACSI di tahun 2023 dan 2024 ada kenaikan yang cukup signifikan dari indeks tersebut, dapat dilihat dengan hambatan teknis yang beresiko mengganggu digital journey. Next. Selanjutnya adalah SWOT. Untuk strength dari strateginya adalah loyalty system yang kuat, digital ecosystem terintegrasi, dan juga data driven culture. Untuk weakness adalah ketergantungan tinggi pada teknologi dan juga privasi keamanan data. Selanjutnya adalah opportunity, yaitu optimasi AI dan hyper personalization, dan juga expansion of digital service, dan juga threat, yaitu persaingan agresif dari kompetitor dan juga changing consumer behavior. Selanjutnya adalah quantitative benchmarking. Kita di sini membandingkan dengan dua kompetitor, yaitu Starbucks dan KFC. Untuk operational CRM, perbedaannya adalah McDonald's menggunakan kecepatan dan integrasi fisik. Untuk kolaboratif CRM, omnichannel dan seamless, dan juga analytical CRM menggunakan predictive AI. Terdapat masing-masing perbedaan dari kedua kompetitor tersebut. Next. Oke, kita masuk pada analisis dan pembahasan di mana integrasi sistem data dan customer experience itu menjadi kunci efektivitas CRM McDonald's. Di mana kita menemukan bahwa CRM di McDonald's itu terintegrasi, mendorong efisiensi dan customer engagement, lalu didukung data dan integrasi omnichannel. Kelebihannya adalah ada integrasi channel, data-driven personalization, sama program loyalty. Di mana tantangannya itu ada ketergantungan pada teknologi, privasi, dan over personalization, lalu ketergantungan pada promo. Yang dampaknya itu akan meningkatkan engagement pelanggan, peningkatan frekuensi pembelian, serta mendukung kinerja bisnis dan loyalitas. Next slide. Next slide lagi. Oke, kita masuk kepada kesimpulan, yang dimana implementasi CRM McDonald's ini menunjukkan integrasi operasional, analytical, dan kooperatif CRM untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang efisien, personal, dan seamless. Di mana pada operasional CRM, kita dapat melakukan otomatisasi layanan melalui aplikasi drive-thru dan loyalty system, integrasi proses, dan meningkatkan kecepatan. Lalu pada kolaboratif, ada integrasi touchpoint pelanggan, kolaborasi, dan menciptakan pengalaman yang konsisten dan seamless. Lalu pada analytical, ada analisis data untuk memahami perilaku pelanggan, segmentasi dan personalisasi penawaran, lalu insight untuk prediksi dan keputusan berbasis data. Next slide. Lalu saran yang kami dapat berikan adalah perkuat tata kelola data, jaga keseimbangan personalisasi, serta optimalkan customer journey dan kembangkan CRM berbasis AI. Jadi optimalisasi CRM ini yang berkelanjutan akan memperkuat customer experience, loyalitas, dan pertumbuhan bisnis secara jangka panjang. Next slide. Baik, berikut adalah referensi yang kami gunakan. Next slide. Baik, sekian dari kami, kelompok 5 yang menganggotakan Syarif dan Syafika. Kami ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.